Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang asuransi aset keuangan. Nah, jadi ada lumayan banyak teman kita yang agak bingung mengenai asuransinya itu, yaitu pertanyaannya mengenai sebenarnya asuransinya asetku itu kalau misalnya nanti pendanaannya berhasil, itu dibalikin atau enggak sih? Nah, jadi sebenarnya sistemnya itu adalah asuransi di asetku ini adalah bersifat wajib, terus kita bayar di awal, di mana kita bayar 3% dari total yang kita danai. Kemudian kalau misalnya asuransinya dipakai atau ada pinjaman yang gagal bayar, maka asuransi tersebut nggak akan kembali ya, teman. Asuransi tersebut akan digunakan untuk mengembalikan dana pokok kita. Namun, yang terjadi kalau misalnya nggak ada yang gagal bayar adalah asuransi tersebut akan dikembalikan ya, teman. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Ricardo Gunawan, sisa asuransi hangus, mana ada dikembalikan jika tidak dipakai. Nah, nanti kita bakal langsung ke pembuktiannya ya, teman. Terus juga ada salah satu lagi komen dari Mam Morayana, saya sudah melakukan penarikan dan ternyata asuransinya nggak dibalikin, walaupun nggak ada yang gagal bayar. Sepertinya asetku sudah tidak menarik lagi, mana saya melakukan pendanaan dengan kupon 100.000 dan saya menerima keuntungan hanya 92.000. Nggak masuk akal nih asetku. Nah, mungkin untuk ke pembuktiannya, kita bakal langsung ke asetku ya, teman. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai melakukan hitung-hitungannya, kita akan terlebih dahulu mendanai di asetku ya, teman. Ya udah, kita tinggal ke saya di sini. Saat ini aku memiliki 6 kupon. Maka aku akan menghabiskan mungkin 2 kupon dulu ya, teman. Nanti di pendanaan berikutnya baru 2 kupon lagi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana cara mendanai, kamu boleh ikutin langkah berikut ini ya. Kamu ke bagian home dulu, kemudian kamu tinggal klik di bagian pendanaan super 30 hari ini. Kamu klik di sini, kemudian kamu pencet danai sekarang ya, teman. Nah, di sini kita bakal milih seperti biasa, kita bakal milih orang yang memiliki credit score yang tinggi ya. Aku pernah bahas sebelumnya bahwa semakin tinggi credit score itu artinya track record seseorang tersebut semakin bagus. Mungkin sebelumnya udah pernah meminjam atau mungkin sebelumnya udah pernah bayar tepat waktu. Maka dari itu aku rekomendasi kalau bisa kamu land yang di atas 900. Nah, di sini aku menemukan ya yang di atas 949. Ya udah, kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Berikutnya di sini kamu pakai kupon. Nah, di sini aku bakal pakai kupon yang akan expire terlebih dahulu ya. Di sini kan yang paling cepat expire-nya itu yang atas, yaitu 22 Juni. Kalau yang bawah ini makin lama makin jauh ya, teman, yaitu yang paling bawah itu 6 Juli. Jadi aku bakal pakai kupon yang ini. Kita tinggal pencet asuransinya dinyalain, kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Berikutnya seperti biasa kita bakal baca dulu semua kontrak ini. Kalau misalnya kamu udah baca, nanti dari tulisan baca berubah menjadi terbaca ya, teman. Kamu harus lengkapi tiga-tiganya baru kamu bisa setujui perjanjian di sini. Nah, kalau udah kamu tinggal pencet sign page, kamu pencet ini, kemudian sign page lagi, kamu pencet yang tanda merah ini. Kemudian kamu pencet prosesnya, teman. Setelah itu, kamu pastikan email dan nomor HP-mu benar. Kemudian di sini kamu pencet kirim OTP. Nah, kalau udah, kamu tinggal centang saya menyetujui menandatangani dokumen ini. Kamu tinggal pencet setuju ya, teman. Kemudian nanti proses tanda tangan berhasil. Kamu tinggal tekan di sini untuk melanjutkan. Nah, di sini kita tinggal pencet kembali. Karena di sini aku masih punya satu lagi. Mungkin aku bakal mendanai satu lagi ya, teman. Ya, kita tinggal pencet ke beranda di sini. Kita cari pinjaman lain lagi. Kita pencet danai sekarang. Wah, di sini mungkin pendanaannya udah nggak ada. Mungkin nanti aku bakal manfaatin di lain waktu aja ya, teman. Mungkin aku bakal manfaatin. Tapi yang pastinya aku harus habisin semua kupon yang ada di sini. Yaudah, kita bakal kembali ke perhitungannya ya di sini. Nah, kalau misal kamu udah mendanai, biasanya kamu perlu menunggu 5 menit baru kamu nanti bakal diberikan VA untuk kamu bisa transfer ya, teman. Ini kamu bisa baca di sini. Estimasi waktu tunggu 3 menit sekian. Artinya, kalau udah 3 menitnya beres, nanti aku baru diberikan VA dan aku bisa transfer uang ya. Yaudah, jadi sambil menunggu kita bakal membahas tentang perhitungan bunga ya, teman. Nah, kalau misal kita ke bagian riwayat, di sini ada pendanaanku yang baru jatuh tempo beberapa saat yang lalu, yaitu yang ini ya, teman, dimana aku mendanai sebanyak 1 juta rupiah, kemudian aku memanfaatkan kupon, dan di sini aku dapat penghasilan 142.000 ya. Udah, kita tinggal keluarin sheet ini ya, teman. Nah, di sini kalau misal kita masukin 1 juta, nih kamu bisa lihat ya, dimana nanti modal awal yang aku keluarkan, yang aku bayarkan adalah 1.030.000. Nah, ini benar ya, teman, waktu itu aku transfer 1.030.000 karena kenapa ada 30.000? Karena 3%-nya itu asuransi. Dan kalau misal kamu lihat di sini, nanti pada saat jatuh tempo, uangnya menjadi 1.042.000. Nah, tapi kenapa di sini tulisnya total perkiraan penghasilannya 142.000? Itu karena aku menggunakan kupon ya, teman. Karena aku pakai kupon, makanya aku mendapatkan return ditambah 100.000 rupiah. Dari 1.042.000 menjadi 1.142.000. Tapi kalau kamu lihat di sini, kenapa nominal jatuh temponya 1.125.200? Itu karena ada yang namanya pajak, teman-teman. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, perhitungan pajaknya adalah
adalah 15% dikalikan dengan return yang kita dapat. Dimana return yang aku dapat itu ada di angka, ini ya teman, returnnya adalah 12.000. Maka dari itu, pajak yang harusnya aku bayar adalah 1.800. Nah, tapi kenapa di sini pajak yang aku bayar adalah 16.800? Itu karena kupon kita juga dikenakan pajak. Kuponku kan adalah Rp100.000. Kemudian, aku dikenakan pajak 15.000 atau 15% dari Rp100.000. Maka dari itu 1.800 ini akan ditambahkan dengan pajak dari, nah di sini kamu lihat ya, aku bikin pajak kupon 15.000, kemudian total pajak 16.800. Kalau misalnya kita pencet tanda tanya di sini, nih kamu bisa baca ya, estimasi imbal hasil dikurangi dengan premi asuransi, kemudian dikalikan dengan tarif pajak ya. Sehingga pada akhirnya uang yang aku dapat bukanlah 1.142.000, melainkan dikurangi pajak lagi 16.800. Nih kita coba hitung ya, 1142.000 dikurangi dengan 16.800. Kalau misalnya kita pencet enter, maka angkanya menjadi 1.125.200. Nah, berarti di sini udah benar ya, teman. 1.125.200. Nah, jadi di sini udah terbukti ya, teman, bahwa sebenarnya asuransinya dikembalikan kalau nggak terpakai. Cuma asuransinya kalau misalnya nanti terpakai, asuransinya itu bakal nggak dikembalikan dan kita cuma bakal dikembalikan dana pokoknya. Jadi terbukti ya buat Kak Ricardo Gunawan, sisa asuransinya akan dikembalikan jika ini nggak dipakai. Kemudian buat Kak Mamorayana, kan kamu udah melakukan pendanaan di sini. Kemudian kamu kan udah menggunakan kupon. Tapi kenapa pada akhirnya return yang kamu dapat itu 92.000? Itu karena return yang kamu dapat dari kupon itu juga dikenakan pajak. Jadi return yang kamu dapat dari kupon itu sekitar 85.000. Kemudian ditambah dengan return yang kamu dapat dari investasinya ya. Maka dari itu angkanya hanya menjadi 92.000. Sama halnya dengan aku di sini. Karena kalau misalnya kupon ini nggak dikenakan pajak, harusnya return aku lebih dari ini ya teman. Harusnya aku nggak dikenakan lagi potongan 15.000-nya ini ya teman. Lagi pula kalau misalnya asuransinya nggak dikembalikan, ini at the first place hitungannya udah nggak masuk. Misalnya kamu danain 1 juta, kemudian kamu bayar asuransi 30.000, kemudian return yang kamu dapat kan 12.000. Terus kalau misalnya kamu dapat return 12.000, uang yang menjadi 1.012.000, namun asuransinya nggak dikembalikan, artinya uang kamu menjadi 900.000 sekian ya teman. Uang kamu bakal jadi 982.000. Masa kamu investasi 1.030.000, uangnya kembalinya 980.000, kan itu juga hitungannya udah off ya teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya asuransinya dikembalikan, namun asuransi hanya dikembalikan jika asuransi tidak terpakai. Kalau asuransinya terpakai, kita akan kehilangan uang asuransi tersebut, kita kehilangan return investasi, dan kita hanya mendapatkan dana pokoknya. Namun sejauh ini dari aku mendanai berapa kali ini aku udah berhasil beberapa kali narik tunai dari pendanaan yang post update ya teman, yang setelah update. Nih kamu bisa lihat di sini ada 1.142.000, 2.562, 1.350, 1.246. Ini semuanya berhasil cair ke rekeningku ya teman. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya mungkin secara performa bakal mirip-mirip aja dengan yang lama. Namun kelemahannya adalah return yang ditawarkan udah nggak setinggi itu. Nah, untuk kamu pengen investasi di asetku atau enggak, itu kembali lagi disesuaikan dengan profil resiko kamu. Cuma kalau menurut aku pribadi, asetku yang sekarang udah nggak bisa disamakan dengan asetku yang dulu. Asetku yang dulu tuh jauh lebih hebat ya teman, returnnya bisa sampai tinggi banget. Bahkan aku ingat awal-awal aku investasi tuh returnnya bisa sampai 20% plus-plus, dan waktu itu semuanya lancar-lancar ya teman. Makanya kalau kamu lihat di sini, total penghasilan yang aku dapatkan udah sampai 55 juta sekian dari satu platform ini. Kalau saranku pribadi, kamu jadikan asetku sebagai platform diversifikasi kamu aja. Jadi nggak semua dana kamu masukin di easy cash, atau nggak semua dana kamu masukin rupiah cepat, tapi sebagian boleh kamu sebar ke asetku ini. Jadi jadikan ini sebagai salah satu sarana platform untuk diversifikasi aja. Lagi pula kalau kamu nggak investasi di sini, masih banyak kok platform lain yang bisa kamu jadikan tempat investasi juga. Contohnya kalau kamu cari alternatifnya asetku, bisa menggunakan uang nih, bisa menggunakan easy cash, bisa menggunakan rupiah cepat, atau kamu juga bisa menggunakan P2P lending yang bersifat produktif ya teman, yang udah aku review di channel ini. Nah, karena aku udah beres menjawab pertanyaan ini, ya udah kita sekarang bakal kembali mendanai aja teman. Di sini kita tinggal P2P regular, kita tinggal beresin pendanaan yang tadi. Caranya gimana? Kita tinggal pencet salin di sini. Kemudian seperti biasa kita buka BCA Mobile dan login seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet ke bagian M-Transfer ini yang ini. Kemudian kamu pencet BCA Virtual Account. Setelah itu kamu input nomor virtual account yang tadi. Kita tinggal paste di sini, pencet OK, pencet send. Setelah itu kamu pastikan angkanya benar ya teman. Ya udah di sini kita tinggal pencet OK aja. Kalau udah, kamu tinggal masukkan PIN kamu seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK di sini ya teman. M-Transfer berhasil. Kalau misalnya kita kembali ke asetkunya,
terus kita reload di sini, status unpaid-nya udah berubah menjadi matching. Jadi begitu dengan cara untuk mendanai di asetku ini. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi supaya kamu bisa mendapatkan bonus saat kamu mulai investasi ya. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu investing yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.